Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Duduk bersama di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara khusus yang berkaitan dengan kota Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Marhamah, atau juga di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan dirinya di dalam hadis tersebut dengan Nabiul Rahmah, yaitu seorang nabi yang sayang kepada umatnya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sekali nama. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Muhammad, Nabi juga dinamakan dengan Ahmad, Nabi disebut dengan Al-Hashir, Nabi juga dinamakan dengan Al-Aqib, Nabi juga disebut dengan Al-Muqaffi, Nabi juga dinamakan dengan Al-Mahi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Nabiut Taubah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dipanggil dengan Al-Malhamah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan Al-Marhamah, dan juga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah. Itu merupakan di antara nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit di antara nama yang sangat banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nama yang sangat banyak, dan sifat Nabi juga lebih banyak dibandingkan dengan namanya. Dan di antara salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah, atau yang kita kenal dengan Al-Marhamah, yaitu kalimat yang diambil dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rahim. Karena di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita baca siang dan malam adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kalau kita terjemahkan Ar-Rahman Ar-Rahim, itu tidak terlalu jauh maknanya. Hanya saja Ar-Rahman, apabila disebut dengan Ar-Rahman, itu mencakup semuanya, baik mereka yang beriman kepada Allah atau mereka yang tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau disebut dengan Ar-Rahim, itu kasih sayang Allah khusus kepada hamba-hamba yang beriman sahaja. Dan itulah di antara salah satu sifat baginda Nabi yang mulia diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minina raufur rahim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sangat mencintai dan sangat menyayangi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dunia. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan yang demikian dalam kehidupan yang berikutnya. Di dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan bagaimana cintanya kepada umatnya. Dan selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam untuk kembali mengenang Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu siapa Muhammad bin Abdullah, bagaimana sayangnya kepada kita sebagai umatnya. Di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi, "Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam thayyiba nafsin." Ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan suka, dalam keadaan bahagia, maka di saat itulah ibunda kita Aisyah memanfaatkan momen tersebut untuk meminta kepada suaminya. Kemudian apa permintaan ibunda kita Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Permintaan yang sederhana namun menunjukkan bagaimana sifat seorang wanita yang salehah, seorang wanita yang akan selalu menemani baginda Nabi yang mulia di dunia dan akan selalu bersama Nabi sampai di dalam surga. Permintaan ibunda kita Aisyah, permintaan yang sederhana tapi membuat Nabi semakin sayang kepadanya. Apa permintaan ibunda kita Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Ya Rasulullah, doakan diriku. Coba bayangkan ikhwatul Islam, kalau ada di antara istri kita yang mengatakan kalimat ini kepada diri kita, maka kita akan semakin cinta kepadanya. "Wahai suamiku, doakan diriku." Maka kita sebagai suami juga mengatakan, "Wahai istriku, doakan juga diriku." Nah, ibunda kita Aisyah mengajarkan bagaimana sifat salah satu wanita salehah, yaitu minta didoakan kepada suaminya. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Ya Rasulullah, doakan diriku. Kemudian Aisyah dikala meminta didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka Nabi tidak mungkin menolak permintaan yang mudah ini, tapi memiliki manfaat yang sangat besar. Oleh karenanya Nabi SAW langsung berdoa kepada Allah, berdoa kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, mengangkat kedua tangannya, mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat min dhanbiha wa ma akharat, ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akharat, wa ma a'danat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang pernah dia lakukan dan yang telah dia lakukan, ampunkan dosa yang ia sembunyikan dan ampunkan dosa yang ia tampakkan. Artinya ampunkan semua dosanya ya Allah. Dan itu adalah doa Nabi SAW untuk ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Nabi SAW menutup doanya. Kemudian Nabi SAW menoleh melihat ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan senyum. Bahkan dagu Aisyah saking bahagianya hampir menempel di dadanya. Artinya saking bahagia, dan itu adalah bentuk dia tertawa. Kemudian Nabi SAW bertanya, dikala melihat keadaan ibunda kita Aisyah dalam keadaan bahagia, maka Nabi mengatakan, ayasurruki du'ai, wahai Aisyah. Di dalam riwayat yang lain, wahai Uwaish. Karena Aisyah itu memiliki panggilan yang sangat banyak dari Nabi SAW, panggilan seorang suami kepada istrinya. Aisyah kadang-kadang dipanggil dengan Aish, kadang-kadang dipanggil dengan Uwaish, kadang-kadang dipanggil dengan Humairah, kadang-kadang dipanggil dengan Aisyah, dengan panggilan-panggilan yang lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, ya Uwaish, apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu? Siapa yang tidak bahagia kalau Nabi yang mendoakan dirinya? Maka seketika ibunda Aisyah mengatakan, iya ya Rasulullah, aku sangat bahagia dengan doa yang kau panjatkan kepada Allah untuk diriku. Maka di saat itulah Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah sebuah hadis yang sangat indah, yang mana doa ini ternyata bukan hanya untuk ibunda kita Aisyah saja, tapi Nabi mengatakan, dengarkan kita sebagai umat Nabi, agar kita tahu kenapa Nabi dinamakan dengan Nabiur Rahmah, kenapa Allah mengatakan bil mu'minina raufur rahim. Nabi adalah orang yang paling sayang kepada orang-orang mukmin. Maka Nabi mengatakan, innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Ketahuilah wahai Aisyah, doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu, maka itu jugalah doa yang selalu aku minta kepada Allah untuk umat-umatku di dalam setiap kali aku melakukan ibadah salat. Nabi tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Walau Nabi tidak pernah menyaksikan kita secara langsung, kita juga tidak pernah menyaksikan Nabi dalam kehidupan dunia secara langsung, tapi kita tidak pernah luput dan dilupakan oleh Nabi SAW dalam doanya. Kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, kadang-kadang ikhwatul Islam, kita melewatkan hari-hari, kadang-kadang kita lupa berdoa untuk diri sendiri saja kita lupa, apalagi berdoa untuk orang lain. Tapi Nabi bukan satu kali berdoa dalam satu hari, tapi setiap kali Nabi melakukan ibadah salat. Dan kita tidak pernah tahu berapa kali jumlahnya, berapa banyak jumlahnya Nabi melakukan salat, salat wajib, salat sunat, sunat mutlak, sunat muqayyad dan yang semisalnya. Maka di dalam salat Nabi itu ada doa untuk kita sebagai umatnya. Begitulah kasih sayang Rasulullah SAW. Maka kenapa kita senantiasa mengatakan tidak beriman seorang mukmin sampai mereka mencintai Nabi SAW? Karena kita mencintai Nabi adalah kewajiban, dan mencintai Nabi merupakan di antara bentuk kita ingin membalas sedikit di antara jasa yang pernah Nabi lakukan kepada kita sebagai umatnya. Kita tidak akan pernah bisa membalas jasa Nabi SAW, tapi kita berusaha membalas sedikit daripada jasa yang telah diberikan oleh Nabi, kecintaan yang luar biasa kepada kita sebagai umatnya. Maka dengan itulah wajib hukumnya bagi kita mencintai baginda Nabi yang mulia melebihi segala-galanya, bahkan melebihi kita mencintai diri sendiri. Dan di antara salah satu upaya kita mencintai dan selalu mengingat baginda Nabi yang mulia SAW adalah jangan pernah bosan untuk senantiasa mengucapkan salam dan solawat kepada Rasulullah SAW. Maka latihlah diri untuk senantiasa memuji Nabi SAW dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, dimanapun kita berada. Baik dikala kita berada di kota Nabi, di kota Madinah, atau kita berada di kampung halaman masing-masing, namun ibadah solawat jangan pernah dilupakan oleh umat, karena itu merupakan di antara bentuk kita koneksi dengan baginda Nabi yang mulia. Kita tidak akan pernah melupakan Nabi SAW, karena solawat yang kita ucapkan untuk Nabi SAW artinya adalah doa. Karena solawat itu banyak macamnya. Ada solawat dari Allah,
ada solawat dari Nabi, ada solawat dari malaikat, dan ada solawat dari umat. Setiap solawat ini punya makna yang berbeza antara satu dengan yang lainnya. Allah bersolawat kepada Nabi, lain artinya. Malaikat yang bersolawat kepada Nabi, lain maknanya. Dan kita yang bersolawat kepada Nabi, artinya adalah berdoa. Sebagaimana Nabi berdoa, maka kita pun berdoa siang dan malam. Dan doa tersebut berbentuk salam dan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, dikala kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, kalimat salam, apa artinya Assalamu alayka ya Rasulullah? Apa makna yang ada terkandung di dalamnya Assalamu alayka ya Rasulullah? Karena kita senantiasa mengucapkan salam kepada Nabi, kita mengucapkan salawat kepada Nabi. Apa maknanya? Salam itu artinya kita bermohon kepada Allah, ya Allah. Seolah-olah makna daripada kalimat salam yang kita sampaikan kepada baginda Nabi yang mulia, kita pun mengatakan kepada Allah, ya Allah, berikan semua kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan palingkan semua keburukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabi, atau kita juga mengucapkan dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sambil mengatakan Assalamu alayka ya Rasulullah. Seolah-olah kita mengatakan, ya Allah, semua kebaikan berikan kepada Nabi, semua keburukan hindarkan dari Nabi. Bukankah itu namanya doa? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa siang dan malam, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, maka kita pun demikian keadaannya, terutama terhadap baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad an-nabi al-ummi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad an-nabi al-ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu masih bercerita tentang apa yang harus kita lakukan selama kita berada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan di antara salah satu ibadah yang paling mulia yang dilakukan seorang hamba dikala mereka berada di dalam Masjid Nabawi adalah bagaimana mereka memanfaatkan waktunya untuk belajar agama, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau juga membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau satu ayat yang mereka baca, walau satu hadis yang mereka tamatkan, tapi itu adalah bagian pahala yang amat luar biasa selama kita melakukan di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man jaa masjidi hadza lam yatihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, fa huwa bi manzilati al-mujahidi fi sabilillah, wa man jaa li ghairi dzalika fa huwa bi manzilati ar-rajul yanzuru ila mata'i ghairihi." Sesiapapun yang datang ke masjidku ingin mengambil kebaikan, belajar agama atau mengajarkannya, maka ia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Namun barang siapa yang datang ke masjidku mereka tidak mau melakukan yang demikian, maka ia ibarat orang yang hanya memperhatikan sahabat-sahabatnya pulang dengan membawa harta, pulang membawa warisan, pulang membawa bagian yang sangat banyak. Dan bagian yang kita bawa pulang bagi mereka yang belajar agama, membaca ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selama mereka berada di dalam Masjid Nabawi adalah warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwatul Islam, kalau kita perhatikan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya mereka ingin menyampaikan salah satu hadis kepada sahabat yang lainnya, atau kalau seandainya mereka ingin menyampaikan satu ayat kepada orang-orang yang datang berikutnya, maka mereka akan menyebutkan kalimat yang sangat indah. Seperti misalnya kalimat solawat yang selalu kita sebutkan ikhwatul Islam. Kalimat solawat ini dari salah seorang yang bernama Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia ingin menyampaikan bagaimana tata cara bersolawat kepada Nabi, karena ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dikala dia ingin menyampaikan salah satu hadis Nabi kepada orang yang datang berikutnya atau generasi berikutnya, maka dia mengatakan, ala uhdi laka hadiyatan sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku sebutkan kepadamu hadiah? Maukah aku berikan kepadamu hadiah? Kemudian apa hadiahnya? Biasanya kalau kita melihat kalimat hadiah, itu adalah bentuk sesuatu yang berbentuk hadiah, berupa dinar, berupa dirham, berupa barang dan yang semisalnya. Tapi para sahabat senantiasa mengucapkan kalimat ini. Kalau mereka menyebut dengan kalimat hadiah, berarti itu bisa jadi ayat Allah yang mereka sampaikan atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka sebutkan.
Karena mereka menganggap ayat Al-Quran atau hadis Nabi itu adalah hadiah yang akan memberikan manfaat bagi seorang hamba dikala mereka berada di dunia dan juga dikala mereka berada di akhirat sana. Oleh karenanya ikhwatul Islam, hendaklah bagi kaum muslimin ketika mereka berada di dalam masjid Rasulullah SAW untuk memberikan waktunya, sebahagian waktunya belajar agama Allah Subhanahu wa taala, belajar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan ke masjid Rasulullah SAW. Masjid Rasulullah SAW adalah masjid yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat kemuliaan yang amat banyak sekali untuk masjid Rasulullah SAW. Dan yang pertama kemuliaan untuk Masjid Nabawi, bahwa yang membangun Masjid Nabawi pertama kali adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bahkan Nabi mengangkat batu-batu yang akan dijadikan untuk dinding Masjid Nabawi. Artinya Nabi ikut serta di dalam pembangunannya, sehingga Masjid Nabawi mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini, bahwa yang pertama kali membangunnya adalah Nabi SAW, dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, bukan dibangun oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan Al-Masjid Al-Aqsa, bukan dibangun oleh Nabi SAW, tapi Masjid Madinah itu Nabi SAW yang membangunnya. Maka cukuplah kemuliaan yang luar biasa ketika kita berada di masjid yang dibangun oleh Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara kemuliaan yang terdapat pada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat 108, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi." Sesungguhnya masjid yang didirikan berlandaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak hari pertama kali dibangun masjid tersebut. Ayat ini ikhwatul Islam adalah ayat yang berbicara tentang dua masjid yang paling mulia yang ada di kota Madinah. Karena di kota Madinah itu banyak sekali masjid yang dibangun di zaman Nabi SAW. Hanya saja masjid yang memiliki nilai sejarah dan keutamaan adalah Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Sedangkan masjid yang lainnya, walau dibangun di zaman Nabi, walau Nabi salat di dalamnya, maka dia tidak memiliki keutamaan yang berlebih dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Hanya saja dia punya nilai sejarah. Makanya masjid itu harus kita bezakan ikhwatul Islam. Ada masjid yang punya nilai sejarah, ada masjid yang punya nilai sejarah dan keutamaan dikala kita beribadah di dalamnya. Nah, masjid yang ada nilai sejarah sekaligus ada keutamaan itu Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Di kota Madinah hanya dua, tidak ada tiganya apalagi empatnya. Artinya tidak ada lagi masjid yang punya nilai sejarah dan keutamaan kecuali Quba dan Masjid Nabawi. Sedangkan masjid-masjid yang lainnya itu punya nilai sejarah, nilai historis, tapi dia sama dengan masjid-masjid yang ada di dunia manapun, sama hukumnya. Sedangkan Masjid Quba dan Masjid Nabawi itu adalah masjid yang punya nilai sejarah dengan Nabi dan juga punya keutamaan yang luar biasa. Dan salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi." Masjid yang didirikan berlandaskan ketakwaan. Makna daripada firman Allah ini ikhwatul Islam ada dua. Yang pertama Masjid Quba, karena ayat ini berbicara tentang Masjid Quba. Karena dikala Nabi SAW membangun Masjid Quba ikhwatul Islam, ada sebahagian orang-orang munafikun, mereka juga ingin membangun masjid. Makanya disebut dengan Masjid Dirar. Masjid Dirar itu adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikun untuk menyaingi Masjid Quba dan untuk mereka membuat makar bagi Nabi SAW. Maka disebut dengan Masjid Dirar. Dan Masjid Dirar itu artinya adalah masjid yang akan memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Sehingga Masjid Dirar ini, kenapa Nabi tahu kalau itu adalah Masjid Dirar? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukannya. Kalau Allah tidak memberitahukan kalau itu adalah Masjid Dirar, maka Nabi tidak akan tahu. Sehingga di zaman sekarang ini ikhwatul Islam, tidak boleh bagi kita mengatakan ada yang namanya Masjid Dirar, karena itu merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi membangun Masjid Quba, tiba-tiba ada sebahagian orang-orang munafikun, dan Nabi tidak tahu orang-orang munafikun itu kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita ketahui ikhwatul Islam, banyak dari mereka yang munafikun, Nabi tidak tahu sampai Allah yang memberitahukan. Kemudian dikala mereka minta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan kami juga membangun masjid." Maka Nabi mengizinkan karena Nabi tidak tahu apa tujuan mereka membangun masjid. Kemudian pada akhirnya mereka membangun masjid.
Tujuan mereka membangun masjid ini untuk menyaingi Masjid Quba. Kemudian setelah pembangunan masjid selesai, maka Allah menurunkan wahyu kepada baginda Nabi yang mulia untuk dirobohkan masjid tersebut. Maka masjid ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan kalimat dirar, yaitu masjid yang akan memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Dan itu datang wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Karena memang ikhwatul Islam, hukum asalnya dianjurkan bagi kaum muslimin memperbanyak pembangunan masjid. Supaya apa? Supaya banyak kaum muslimin mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah di sana, membangun musalla, bangun masjid, ataupun yang semisalnya. Karena semua tempat ibadah yang dijadikan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dinamakan dengan masjid. Yang membedakannya hanya saja ada masjid yang dilakukan atau ada masjid yang dilakukan sholat Jumat di dalamnya, maka disebut dengan masjid jami'. Ada masjid yang tidak dilakukan sholat Jumat di dalamnya, maka disebut dengan masjid biasa, atau lebih terkenal dengan bahasa kita surau atau musalla, yaitu tempat yang dilakukan sholat 5 waktu di sana, tapi tidak diadakan sholat Jumat, karena sholat Jumat itu hanya dilakukan di masjid jami' saja. Secara hukum asal ikhwatul Islam, bagi kaum muslimin yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa mereka membangun masjid walaupun dengan jarak yang tidak terlalu jauh, karena antara satu masjid dengan masjid yang lainnya bukan untuk bersaing, tapi untuk mengajak kaum muslimin bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Kemudian Nabi SAW merobohkan masjid ini karena atas perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya Nabi tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak ada wahyu yang menyampaikannya, maka Nabi tidak akan pernah merobohkannya, karena mereka sudah minta izin kepada Rasulullah dalam pembangunannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi bahwa mereka membangun masjid ini adalah untuk menyaingi Masjid Quba, sehingga setelahnya Allah pun mengatakan la masjidun ussisa 'ala taqwa, bahwa salatlah kalian di Masjid Quba, karena Masjid Quba itu adalah masjid yang didirikan berlandaskan ketakwaan, sedangkan masjid yang satunya adalah masjid yang didirikan untuk menyaingi Masjid Quba dan untuk membuat makar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah asal muasal kenapa Allah menurunkan ayat ini. Kenapa Allah menyebut bahwa Masjid Quba adalah masjid yang fondasinya iman dan takwa. Kemudian ikhwatul Islam, bagaimana pula dengan Masjid Rasulullah SAW? Maka para ulama mengatakan, kalau seandainya Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW, fondasinya adalah iman dan takwa, maka Masjid Nabawi fondasinya iman dan takwanya berlipat ganda dibandingkan dengan iman dan takwa yang ada di Masjid Quba. Jadi disitulah istinbat yang disebutkan oleh para ulama. Makanya ada sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat ikhwatul Islam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ba'd nisa'ihi faqultu ya Rasulullah ayyul masjidaini alladhi ussisa 'ala taqwa. Abu Sa'id Al-Khudri, dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, la masjidun ussisa 'ala taqwa, ayat ini menunjukkan Masjid Quba atau Masjid Nabawi? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa akhadha kaffan min hasa fa daraba bihi al-ard wa qala huwa masjidukum hadha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kerikil atau pasir dengan genggaman tangannya, kemudian melemparkan di masjid. Dan ini menunjukkan kepada kita ikhwatul Islam bahwa Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masjid yang sangat sederhana, yang beralaskan dengan pasir dan kerikil sahaja. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pasir dan kerikil tersebut, kemudian kembali melemparkannya dan mengatakan huwa masjidukum hadza. Makna daripada la masjidun ussisa 'ala taqwa adalah masjid kalian ini, yaitu masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Nah, dari pemaparan ini ikhwatul Islam, ini merupakan di antara keutamaan yang ada pada Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masjid yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan bahwa masjid tersebut adalah fondasinya iman dan takwa. Kemudian ikhwatul Islam, apalagi keutamaan Masjid Nabawi? Dan di antara keutamaan Masjid Nabawi adalah masjid yang tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan di dalamnya kecuali akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, bagi kaum muslimin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke kota Madinah, kemudian waktu yang paling bagus mereka habiskan di dalamnya adalah dalam Masjid Nabawi.
artinya jadikan bagian waktu kita yang paling banyak di dalam masjid Rasulullah SAW. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena semua ibadah yang kita lakukan di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tanpa terkecuali. Kita baca Quran, dilipat gandakan pahalanya. Padahal Al-Quran yang kita baca sama di dunia. Ketika kita berdoa kepada Allah, dilipat gandakan pahalanya. Ketika kita berzikir, dilipat gandakan pahalanya. Ketika kita belajar agama, dilipat gandakan pahalanya. Semua yang kita lakukan di dalam Masjid Nabawi secara khusus, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berapa kelipatannya kita tidak tahu. Karena ibadah yang kita lakukan di sini tidak mungkin sama nilainya dengan ibadah yang kita lakukan di daerah yang lainnya. Di sini adalah tanah yang barokah. Di sini adalah tanah haram. Di sini adalah tanah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadah di tempat yang mulia, maka juga akan mendapatkan kemuliaan yang berlebih dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Sehingga ikhwatul Islam, seolah-olah ini merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Makanya ibadah yang kita lakukan ini ikhwatul Islam harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan yang luar biasa, sebesar apapun dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, maka ibadah ini, datang ke Mekah, datang ke Madinah, berada di dalam Masjid Nabawi, itu merupakan di antara alasan Allah untuk menggugurkan dosa-dosa hambanya, mengangkat derajat mereka, memberikan pahala yang luar biasa kepada mereka semuanya. Makanya ada salah satu kisah ikhwatul Islam sebelum kita lanjutkan tentang masalah Masjid Nabawi, bagaimana keutamaan kita beribadah di dalamnya. Ada salah seorang yang bernama Sumamah bin Utsal. Sahabat ini ikhwatul Islam mungkin sahabat yang jarang bagi kita mendengarkan namanya. Namanya adalah Sumamah bin Utsal. Dia berasal dari Yamamah. Yamamah itu kalau bahasa kitanya, kalau kita bawakan ke daerah sekarang Najd atau di daerah Riyadh lah istilahnya, ibu kota Arab Saudi di zaman sekarang, disebut dengan Yamamah. Sumamah ini berasal dari sana, dan mereka adalah orang yang paling dahsyat memusuhi Rasulullah SAW. Orang Yamamah ikhwatul Islam dulu adalah orang yang paling dahsyat memusuhi Nabi SAW. Bahkan puncak permusuhan mereka dengan Nabi, muncullah salah seorang yang bernama Musailamah Al-Kazzab yang berasal dari Yamamah. Musailamah Al-Kazzab ini ikhwatul Islam berasal dari Yamamah. Bahkan orang Yamamah itu sendiri mengatakan kepada Musailamah, wahai Musailamah, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku tahu kalau kamu itu adalah pendusta. Jadi orang ini mengatakan kamu itu pendusta wahai Musailamah. Tidak demikian bahasanya, tapi dia mengatakan sesungguhnya engkau tahu bahwa aku mengetahui engkau itu adalah pendusta. Ini adalah bahasa yang sangat luar biasa. Engkau tahu bahwa aku tahu kalau kamu itu adalah pendusta. Tapi berdustanya Bani Yamamah lebih kami sukai daripada kejujurannya Bani Mudar. Berdustanya Bani Yamamah lebih kami sukai daripada kejujuran Bani Mudar. Apa maknanya? Berdustanya seorang nabi atau munculnya seorang nabi yang berasal dari sini, walaupun dia pendusta, lebih kami sukai daripada kemunculan Nabi Muhammad walaupun dia jujur. Saking fanatiknya dia kepada kabilahnya. Makanya Yamamah dulu ikhwatul Islam adalah mereka yang betul-betul kuat memusuhi Rasulullah SAW, dan puncaknya muncul dari mereka yang namanya Musailamah, dan disebut dengan Musailamah Al-Kazzab. Kemudian ikhwatul Islam, salah satunya sebelum Musailamah ini muncul, ada namanya Sumamah bin Utsal. Dia juga termasuk orang yang memusuhi Nabi SAW. Bahkan dia adalah pemimpinnya. Kemudian ikhwatul Islam terjadilah peperangan antara Nabi dengan Sumamah, dengan kabilah Sumamah, yang pada akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan Sumamah ini termasuk orang yang menjadi tawanan Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Sumamah ini menjadi tawanan, maka dia dibawa ke kota Madinah. Sumamah ini berada di dalam kota Madinah, dan dia masih berada di dalam agama lamanya. Kemudian dia diikat di dalam Masjid Nabawi. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, Sumamah ini belum lagi beragama Islam, tapi dia diikat oleh Nabi SAW, tentunya atas perintah Nabi SAW, di dalam Masjid Nabawi. Makanya dari sini ada sebahagian atau sedikit keringanan untuk Masjid Nabawi dan kota Madinah ikhwatul Islam.
Kalau kota Mekah itu semuanya kaum muslimin sepakat bahwa kota Mekah itu adalah kota yang tidak boleh dimasuki kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada hajat di sana, maka itu lain cerita. Tapi hukum asal tidak boleh dimasuki kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Mengapa demikian? Karena pertama kali ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin. Yang kemarin telah kita jelaskan bahwa ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin tahun berapa ibadah haji diwajibkan? Siapa masih ingat? Tahun berapa ibadah haji diwajibkan? Tahun ke 2 Hijriah. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Mau berkaitan dengan Madinah atau yang lain? Madinah ya. Baik, silakan bisa di. Masya Allah. Barakallah fiik. Sehat selalu Pak ya. Walau jawabannya salah ya. Baik, ikhwatul Islam. Haji diwajibkan pada tahun ke 9 Hijriah. Haji diwajibkan pada tahun ke 9 Hijriah. Ketika haji ini diwajibkan ikhwatul Islam, Nabi tidak melaksanakan ibadah haji. Tapi Nabi mengutus para sahabatnya melaksanakan ibadah haji. Kemudian dikala para sahabat berangkat sampai di Mekah, maka turun ayat ini. Kemudian ayat ini dibawa oleh Ali bin Abi Thalib untuk disampaikan kepada orang-orang Mekah. Apa ayatnya? Di antara salah satu bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah sesungguhnya orang-orang musyrikun itu adalah najas. Najas itu bukan najis ya, najas. Ada dua kalimat yang berbeda. Ada najas, ada najis. Kalau najis, zatnya najis. Ini misalnya hewannya najis, ini kotorannya najis. Tapi kalau najas, itu keyakinan yang salah. Karena siapapun yang tidak beribadah kepada Allah, maka keyakinan mereka pasti salah, disebut dengan kalimat najasun. Kemudian apa perintah Allah Azza wa Jalla? Fala yaqrabul masjidal haram. Maka tidak boleh lagi mereka datang ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Berarti akhir daripada orang-orang musyrikun dan orang-orang kafirun berada di Masjidil Haram Mekah itu pada tahun ke-9 Hijriah. Setelah tahun ini tidak boleh lagi satupun yang tidak beriman mereka berada di Mekah Al-Mukarramah. Bisa dipahami? Artinya semua kaum muslimin mereka sepakat bahwa Mekah itu adalah tempat yang tidak boleh diisi kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana pula dengan Madinah? Apakah Madinah sama hukumnya dengan Mekah atau tidak? Sama hukumnya dengan Mekah atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Bukankah sama-sama haram? Bukankah sama-sama diharamkan oleh Allah? Bukankah sama-sama daerah yang barokah? Sama dalam beberapa sisi. Tapi ada juga perbezaan dari sisi yang lainnya. Bisa dipahami? Kita apabila ditanya apakah Makkah dengan Madinah sama, jawabannya sama. Sama-sama diharamkan, sama-sama barokah, sama-sama dianjurkan bagi kaum muslimin untuk datang ke sana. Tapi apakah semuanya sama? Maka jawabannya tidak sama. Bisa dipahami? Dan salah satunya ikhwatul Islam diberikan kelonggaran kalau ada di antara mereka yang tidak beriman, kemudian mereka datang ke kota Madinah, boleh mereka masuk kota Madinah atau tidak? Boleh atau tidak? Siapa mengatakan boleh, angkat tangan? Yang paling tua. Boleh. Kenapa boleh, Pak? Karena tempat yang mulia. Ini bukan orang beriman loh, orang yang tidak beriman. Boleh tidak mereka datang ke kota Madinah? Ya. Boleh. Kenapa alasannya? Apapun alasannya yang penting boleh, Pak ya. Masya Allah, silakan Masya Allah. Sehat selalu Pak ya, semoga diberikan keberkahan, kemudahan. Tapi ikhwatul Islam, hukum asalnya tentunya tidak boleh. Karena ini adalah daerah kaum muslimin. Kecuali kalau ada tujuan. Ingat baik-baik, apa tujuannya? Terutama berkaitan dengan tujuan mencari hidayah. Karena kita tidak tahu ikhwatul Islam, bisa jadi banyak orang yang tidak muslim, mereka datang ke kota Madinah. Kalau ke Mekah mereka tidak mungkin bisa datang, bahaya. Karena memang itu aturan Allah Azza wa Jalla, tidak boleh. Siapapun yang ketahuan itu dihukum dari negara. Karena itu bukan hukum negara, tapi itu aturan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau di Madinah itu lain ceritanya. Karena betapa banyak orang yang bisa jadi datang ke kota Madinah dalam keadaan tidak beragama Islam, tujuan mereka adalah mengejar hidayah, mencari hidayah. Dan itu banyak sekali terjadi di zaman Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW berada di kota Madinah?
Bukankah banyak orang yang datang belajar agama kepada Nabi SAW? Bukankah Abu Hurairah yang kemarin kita ceritakan juga belajar di kota Madinah? Abu Hurairah, dikala dia datang bertemu dengan Nabi, kemarin tahun berapa kata kita? Kapan dia bertemu dengan Nabi? Setelah terjadinya perang Khaybar, yaitu setelah tahun ke-7 Hijriah. Abu Hurairah datang bertemu bersama Nabi, bertemu dengan Nabi, bukan seorang diri, tapi dia datang bersama ibunya. Hanya saja Abu Hurairah sudah masuk dalam agama Islam, ibunya belum. Dan dia berada di kota Madinah. Artinya dia berada dalam kota Nabi SAW. Makanya ikhwatul Islam, datang secara hukum asal tidak boleh, kecuali kalau ada tujuan. Dan itu tidak boleh dalam waktu yang lama. Misalnya ada di antara orang yang tidak beriman, mereka ingin mendengarkan lantunan azan, mendengarkan bacaan salat. Itu ada sesuatu yang sangat indah. Dan betapa banyak orang yang masuk Islam gara-gara mendengarkan orang azan, gara-gara mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, terkhusus ketika mereka datang ke kota Madinah. Makanya kalau ada orang yang bukan muslim, mereka datang ke kota Madinah, maka di antara kewajiban kita adalah membimbing mereka. Kalau kita bisa, maka ajarkan kepada mereka tentang agama, dan itulah yang harus kita lakukan. Makanya di kota Madinah ini ikhwatul Islam ada namanya suatu kantor namanya Jaliyat. Jaliyat itu di antara visi dan misinya adalah mengislamkan mereka-mereka yang datang di sini. Ketika mereka datang ke kota Madinah, mungkin mereka tidak berada di tanah haram, tapi mereka pun tertutup hatinya untuk masuk ke dalam agama, sehingga banyak sekali mereka yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Sehingga pertanyaannya, apakah boleh orang-orang non-muslim datang ke kota Madinah? Boleh atau tidak? Tidak. Kecuali kalau ada hajat, dan tidak bolehlah dalam waktu yang lama. Datang berkunjung boleh, tapi tidak boleh tinggal di dalamnya. Bisa dipahami? Makanya kita tidak mengatakan boleh, kita juga tidak mengatakan tidak boleh. Kita kembalikan kepada Sumamah. Sumamah ini ikhwatul Islam, Sumamah bin Utsal, dikala dia menjadi tawanan kaum muslimin dan dia pemimpin orang-orang Yamamah, maka dia ditawan, diikat oleh Nabi SAW di dalam masjid. Dan tentunya Nabi SAW tidaklah mengikat sahabat ini di dalam masjid kecuali ada tujuan. Kemudian dikala Sumamah ini diikat menjadi tawanan di dalam Masjid Nabawi, apa yang akan dia perhatikan di dalam Masjid Nabawi? Nabi salat, bacaan Nabi yang dia dengarkan, ceramah Nabi yang akan dia dengarkan. Dilihat bagaimana kaum muslimin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kebaikan yang akan mereka dapatkan. Makanya Nabi sengaja mengunci dia atau memenjarakan dia, mengikat dia di dalam masjidnya. Tentu ada tujuan di sana, karena dia pemimpinnya. Karena kalau pemimpinnya masuk ke dalam agama Islam, maka pengikutnya juga akan masuk ke dalam agama Islam. Dan cara Nabi berdakwah itu sangat luar biasa, ikhwatul Islam. Cara Nabi berdakwah itu amat dan sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan bagaimana cara Nabi berdakwah, dan kalau ada di antara kita yang ingin berdakwah terkhusus kepada orang-orang yang tidak beriman, kalau kita pelajari dakwah Nabi SAW, maka dengan itulah Allah akan berikan kemudahan kepada kita untuk berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, terkhusus kepada mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah. Seperti misalnya Nabi pernah diminta ikhwatul Islam, tiba-tiba ada salah seorang Badui. Badui itu orang yang tinggal jauh dari Madinah. Dia datang tanpa mengucapkan salam, karena memang dia belum beragama Islam. Kemudian tanpa muqaddimah, tiba-tiba dia langsung mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, berikan harta yang Allah titipkan kepadamu, berikan kepadaku." Para sahabat yang melihat orang ini, tentu mereka akan marah. Tiba-tiba dia datang meminta kepada Nabi SAW, "Kamu siapa?" Kalau bahasa kitanya. Namun Nabi SAW melarang para sahabat tidak melakukan perkara-perkara yang akan membuat orang ini lari. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Nabi? Nabi SAW memerintahkan sebahagian para sahabat untuk memberikan kepadanya, karena orang Badui itu biasanya mereka suka kepada domba dan kambing. Maka Nabi SAW mengatakan berikan kepadanya kambing yang ada di sana. Kemudian sahabat ini pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Nabi SAW bersama orang ini. Kemudian orang ini langsung pergi meninggalkan Nabi tanpa ada ucapan terima kasih. Kemudian sesampainya di tempat yang dituju oleh Nabi, ternyata kambingnya bainal jabalain. Kambing itu banyaknya di antara dua bukit. Itu banyak atau tidak? Di antara dua bukit. Artinya di antara dua bukit ini semuanya diisi oleh domba, dan semuanya diberikan oleh Nabi SAW kepada orang ini. Kemudian dikala diberikan domba ini, dia tidak kembali mengucapkan terima kasih. Melihat Nabi saja dia tidak mau. Kemudian dia bawa pulang semuanya.
dibawa pulang sampai ke kampung halamannya. Ternyata dia adalah pemuka kaumnya. Kemudian dia pun dikala sampai kepada kaumnya, dia pun mengatakan, ya kaum aslimu fa inna Muhammadan la yakhshal faqar. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semuanya, karena ternyata yang namanya Muhammad adalah seseorang yang tidak pernah takut fakir. Makanya kalau ada orang yang berdakwah di jalan Allah takut fakir, maka kembali lagi belajar tentang sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Kami tahu orang ini pertama kali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mencari dunia. Kemudian setelah dia masuk ke dalam agama Islam, maka semuanya dia tinggalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak menjadi masalah dikala kita memberikan dunia kepada manusia untuk mereka, mengajak mereka masuk ke dalam agama. Bahkan di dalam agama diajarkan yang demikian. Sehingga di antara salah satu zakat kita diberikan kepada mu'allaf. Kenapa diberikan kepada mu'allaf? Walau tujuan utamanya adalah dunia, tapi setelahnya mereka akan memberikan hartanya kepada orang-orang lain. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu ada di antara cara Nabi SAW berdakwah. Cara yang lain, ini Sumamah. Jadi Sumamah ini diikat di dalam masjid, karena Nabi tahu kalau diberikan harta kepada Sumamah, dia adalah orang yang kaya. Dia tidak butuh harta, maka dia butuh bagaimana menenangkan hatinya. Dan hati tidak akan pernah tenang kecuali dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, duduk di rumah Allah. Makanya kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, siapapun di antara kita yang punya masalah sebesar apapun masalah hidupnya, larilah di rumah Allah Subhanahu wa taala, duduklah di sana dan bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sebesar apapun masalah kita, kalau kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ulang kalimat yang diajarkan oleh Nabi ini, maka semuanya akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga dengan Sumamah. Jadi Sumamah ini orang yang kaya sekali karena dia pemimpinnya. Bahkan makanan yang ada di Madinah, makanan yang ada di Mekah, itu semuanya bersumber dari Sumamah, atau bersumber berasal dari Yamamah, dan itu dipegang oleh Sumamah, saking kayanya. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi mengikatnya di dalam Masjid Nabawi. Ketika diikat di dalam Masjid Nabawi ikhwatul Islam, maka hari pertama Nabi bertanya kepadanya, Kaifa tikum ya Sumamah? Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah? Maka apa kata Sumamah? Sumamah tentunya menjawab dengan jawaban diplomatis, karena ini antara pemimpin dengan pemimpin. Nabi bertanya, bagaimana keadaanmu? Apa jawaban Sumamah? Kalau engkau bebaskan diriku, maka aku akan berikan dunia untukmu. Artinya aku akan berikan upah yang banyak. Tapi kalau engkau membunuh diriku, maka ketahuilah di belakangku banyak orang yang akan balas dendam. Itu jawaban Sumamah. Ketika mendengarkan jawaban Sumamah, Nabi selesai. Nabi salat bersama para sahabat. Nabi melakukan aktivitas yang lainnya. Kemudian di hari kedua, Nabi juga bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan jawaban Sumamah masih sama. Bagaimana keadaan wahai Sumamah? Maka Sumamah mengatakan, in taqtul zadamin. Kalau engkau membunuh seorang yang berdarah biru, kalau bahasa kitanya, akan banyak yang menyelamatkan dirinya. Tapi kalau engkau bebaskan, maka aku akan berikan kepadamu dunia, atau aku akan berikan hadiah yang luar biasa. Kemudian Nabi mendengarkan jawaban ini, Nabi tinggalkan lagi dia. Hari yang ketiga, pertanyaannya masih sama dan jawabannya masih sama. Kemudian di hari yang keempat, apa kata Nabi? Atliqu Sumamah, bebaskan Sumamah. Jadi Sumamah ini heran, tiba-tiba dibebaskan tanpa ada tebusan, tanpa ada syarat, tanpa ada apapun. Namun Sumamah telah 3 hari berada di dalam Masjid Nabawi. Dia telah mendengarkan Nabi menjadi imam. Dia mendengarkan bagaimana khusyuknya para sahabat beribadah. Dia tahu bagaimana agama Islam. Kemudian dikala dia keluar ikhwatul Islam, maka tiba-tiba terdengarkan suara orang yang mandi. Karena dulu, bukan hanya dulu, kalau sekarang kalau terdengar orang suara mandi, maka itu aneh. Karena memang di sini jarang mandi dulu ya, bukan sekarang. Karena memang keadaannya air tidak ada, apalagi di zaman Nabi. Makanya Abu Hurairah yang tadi kita kisahkan, ibunya belum berada dalam agama Islam, maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan ibuku agar dia masuk dalam agama Islam. Nabi doakan. Ketika Abu Hurairah pulang, maka Abu Hurairah mendengarkan ada percikan air, artinya mandi. Tidak pernah didengarkan orang mandi. Nah, kalau dia mandi, berarti ada tujuan.
Dan salah satu tujuan untuk orang mandi adalah sebelum dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Sumamah ini dikala Nabi mengatakan atliqu Sumamah, bebaskan Sumamah, maka Sumamah keluar. Dia berpikir, apakah ini Muhammad yang harus dimusuhi? Apakah dari ini sahabat-sahabat Muhammad yang betul-betul luar biasa ibadahnya, bagaimana mereka bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla? Maka dia mandi. Setelah dia mandi, dia kembali kepada Nabi SAW. Dikala dia kembali kepada Nabi, karena sudah 3 hari dia dikarantina di dalam Masjid Nabawi. Makanya kenapa kita ikhwatul Islam, rata-rata bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah ini 3 hari, 4 hari, semisal sekitar itulah. Artinya itu adalah karantina bagi kita bersama. Kita dilatih di sini beribadah kepada Allah. Kita dilatih sholat berjamaah. Sesampainya kita di kampung halaman, jangan tinggalkan sholat jamaah, karena kita sudah dilatih di sini. Kita di sini sudah dilatih berdoa kepada Allah. Sampai di kampung halaman berdoa kepada Allah. Kita dilatih di sini untuk baca Quran. Sampai di kampung halaman baca Quran. Jangan tinggalkan. Karena di antara salah satu bentuk ibadah diterima oleh Allah, ibadah tersebut akan melahirkan ibadah yang berikutnya. Salat kalau diterima, maka akan melahirkan salat berikutnya. Baca Quran kalau diterima, akan melahirkan Quran yang berikutnya. Ibadah zikir diterima, akan melahirkan zikir yang berikutnya. Karena kita tidak akan pernah berhenti beribadah kepada Allah sampai jasad dan roh ini berpisah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai maut datang kepada kalian. Itulah karantina. Makanya rata-rata kita di sini 3 hari, 4 hari. Kenapa demikian? Untuk melatih jiwa beribadah kepada Allah, sehingga nanti kita pulang ikhwatul Islam. Kemudian kalau kita malas-malasan lagi, karena memang ada yang namanya futur. Futur itu ada tingkatan di mana kita malas beribadah kepada Allah. Makanya kalau kita beribadah, datang ke Madinah, datang ke Mekah, kita akan semangat beribadah. Karena semua orang di sini mereka beribadah kepada Allah. Lingkungannya bagus, teman-temannya baik. Kemudian kita pulang, 1 minggu semangat, masih berada di saf pertama, belum terlambat. Minggu yang kedua, sudah mulai di saf yang kedua. Minggu yang ketiga, sudah mulai jadi imam masbuk. Artinya ikhwatul Islam, itu tingkatan manusia. Kalau kita lemah lagi beribadah, maka datang lagi. Kalau Allah berikan rezeki, di antara salah satu yang membuat kita semangat beribadah adalah tanah haram Makkah dan Madinah. Karena di Makkah Madinah itulah tempat harta kita dibelanjakan, dan itu adalah perdagangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagi yang ada rezeki ikhwatul Islam, jangan pernah mereka bakhil untuk selalu dan senantiasa datang ke tanah haram Makkah Madinah. Karena Makkah Madinah adalah untuk melatih kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Ibarat kita cas lagi keimanan yang sudah ada. Dikala iman sudah mulai kendor dan turun, maka cas lagi dengan datang ke kota Madinah. Makanya di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Iman. Darul Iman itu artinya bahwa iman kita akan bertambah selama kita berada di kota Rasulullah SAW. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, 3 hari Sumamah di karantina di dalam Masjid Nabawi. Kemudian setelah 3 hari ini, maka dia pun datang kepada Nabi SAW setelah menyaksikan secara langsung bagaimana itu Islam. Setelah dia mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pun bertemu dengan Nabi dan mengatakan, Ya Rasulullah, ketahuilah, sesungguhnya tidak ada orang yang paling aku benci di dunia kecuali kamu. Kamu itu adalah orang yang paling aku benci di dunia ini. Tapi itu dulu. Namun sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai. Hanya 3 hari perubahannya. Dia melihat bagaimana akhlak Nabi. Karena memang Nabi tidak ada orang yang bersua dengannya kecuali mereka akan tertarik dengan baginda Rasulullah SAW. Makanya banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam hanya melihat muka Nabi. Muka Nabi itu indah, tutur bahasa Nabi luar biasa, sempurna. Semua yang ada pada diri Nabi adalah lengkap dan sempurna. Makanya dikala Nabi pertama kali datang ke kota Madinah, ada salah seorang Yahudi, pendeta Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Dikala melihat penduduk Madinah bahagia menyambut kedatangan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun ikut melihat mana yang namanya Muhammad tersebut, mana dia. Dia melihat Nabi. Kemudian apa katanya? Wajah ini adalah wajah yang indah. Wajah bukan tukang bohong, tapi wajah seorang yang betul-betul jujur berdakwah karena Allah. Maka itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam agama Islam, hanya karena melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga semua kita bisa melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Sumamah. Apa kata Sumamah? Ya Rasulullah, tidak ada manusia yang paling aku benci di dunia kecuali kamu. Tapi itu dulu. Sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai. Tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu. Tapi itu dulu.
Tapi sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Dan tidak ada daerah yang paling aku cintai, yang paling aku benci, kecuali daerahmu. Dan sekarang daerahmu adalah daerah yang paling aku cintai. Makanya mengapa kita harus mencintai kota Madinah? Karena itu adalah kewajiban kaum muslimin. Mencintai kota Madinah bukan pilihan. Artinya datang ke kota Madinah biasa-biasa saja, maka orang yang datang ke kota Madinah tidak ada perubahan pada dirinya, perlakuannya, ibadahnya, keadaannya, akhlaknya, muamalahnya, berarti mereka belum betul-betul mencintai kota Madinah. Karena Madinah itu wajib hukumnya bagi kita mencintainya. Dan di antara bentuk kita mencintai kota Madinah, harus kita menjaga adab, akhlak, muamalah, etika dikala kita berada di dalamnya. Karena ini kota Nabi SAW. Lakukan hal yang terbaik. Jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Selagi ada hal-hal yang tidak bermanfaat, maka tinggalkanlah. Lakukan hal-hal yang penuh dengan manfaat, karena itu adalah bukti kita mencintai kota Rasulullah SAW. Kemudian di kota Islam, maka dikala mendengarkan kalimat ini, setelah Sumamah mengatakan, daerahmu daerah yang paling aku cintai, agamamu adalah agama yang paling aku sayangi, dan engkau adalah orang yang paling aku cintai, maka saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun masuk ke dalam agama Islam. Kemudian di kota Islam, pertama kali dia masuk ke dalam agama Islam, tentunya dia mengingat bagaimana dosanya, karena dosanya terlalu berat. Dan dosanya yang paling berat adalah menjadi musuh Nabi SAW. Dan dia sudah banyak membunuh para sahabat Nabi SAW. Itu dosa yang sangat luar biasa. Sehingga dia merasa takut, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menutup kesalahanku dan mengampunkan dosa-dosaku? Kira-kira apa jawaban Nabi SAW kepada Sumamah? Karena sebelumnya Sumamah mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau mau, karena Nabi SAW, orang-orang Mekah masih menjadi musuh Nabi SAW, maka Sumamah mengatakan, kalau engkau mau, maka makanan di Mekah itu akan aku tahan semuanya. Tapi Nabi tidak mau demikian. Walaupun orang Mekah memusuhi Nabi, tapi Nabi tidak pernah menjadikan mereka sebagai musuh dalam tanda kutip, yang Nabi ingin memberikan kepada mereka hidayah. Kalau seandainya Nabi mengatakan tahan semuanya, maka orang-orang Mekah akan mati kelaparan di sana. Tapi Nabi tidak mengatakan yang demikian. Kemudian apa kata Nabi SAW dikala Sumamah bertanya, apa ibadah yang kau perintahkan kepadaku ketika dia masuk ke dalam agama Islam tersebut? Maka Nabi mengatakan, pergilah kamu ke Mekah dan laksanakanlah ibadah umrah. Artinya ibadah yang Allah muliakan dan Allah berikan rezeki kepada kita ini, umat Islam, adalah salah satu alasan Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang pernah berlalu. Semua kita punya dosa, semua kita punya kesalahan, dan kita tidak tahu. Kesalahan kita terlalu berat, kesalahan kita terlalu banyak, dan Allah jadikan kita salah satu yang bisa datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Itu adalah cara Allah untuk menutupi kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka selama kita berada di sini, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lakukan hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah, atau melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Kita berada di tanah haram, kita berada di kampung halaman Nabi. Makanya selalu kita memberikan analogi ikhwatul Islam. Perkara-perkara yang mubah saja dianjurkan bagi kita meninggalkannya, terutama dikala kita datang ke tanah haram Makkah Madinah. Apa perkara yang mubah? Misalnya duduk-duduk di hotel misalnya sambil bercerita tanpa ada manfaatnya, itu adalah perkara yang mubah, tapi dianjurkan bagi kita meninggalkannya, karena kita di sini bukan untuk duduk-duduk, kita di sini untuk beribadah. Misalnya kita berada di hotel, kita ingin menonton televisi misalnya, melihat orang main sepak bola misalnya, itu tidak salah, itu perkara yang mubah. Tapi apakah pantas kita melakukan dikala kita datang ke tanah haram Makkah Madinah? Kalau perkara-perkara yang mubah-mubah saja dianjurkan bagi kita meninggalkannya, bagaimana perkara-perkara yang akan merugikan kaum muslimin, merugikan kita, baik itu hukumnya makruh atau itu hukumnya haram, semuanya dianjurkan bagi kita meninggalkannya, karena itu bukan tujuan utama kita datang ke sini. Makanya seperti misalnya orang yang masih datang ke sini dengan membawa rokok misalnya, tak mungkin dia datang ke tanah haram untuk melakukan perkara-perkara yang makruh kalau itu hukumnya makruh. Yang mubah saja dianjurkan bagi kita meninggalkannya, apalagi perkara-perkara yang seperti ini. Atau misalnya kita datang ke sini hanya untuk pergi ke sana, pergi ke sini, kita tinggalkan Masjid Nabawi. Bukan itu tujuan kita datang ke sini, umat Islam. Makanya selalu kita ingat bahwa melaksanakan ibadah umrah salah satu alasan Allah untuk menghapuskan dosa. Maka jangan lakukan dosa jika kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah, baik itu yang haram ataupun yang makruh. Artinya jaga diri kita.
Iya, kita semuanya adalah makhluk yang berdosa. Kita semuanya melakukan kesalahan, tapi paling tidak kita berusaha untuk mengkarantina diri dikala kita berada di tanah haram Makkah Madinah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendapatkan ampunan dari Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan salah satu tempat tersebut adalah Masjid Nabawi. Makanya Masjid Nabawi itu adalah bonus dari Allah kepada kita bersama. Semua ibadah yang kita lakukan di dalamnya akan bernilai pahala yang luar biasa, dan kita tidak pernah tahu berapa pahalanya. Minimal 10, minimal. Karena itu pahala yang akan dijanjikan oleh Allah kepada siapapun di dunia bagi mereka yang beriman kepada Allah. Tapi maksimal tentunya Allah yang mengetahuinya. Semakin kita sabar beribadah, semakin banyak pahalanya. Dan satu-satunya ibadah yang disebutkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah muncul hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwa ila al-masjidil haram. Hadis yang semuanya kita tahu, tapi kita ingin membacakan maknanya agar kita tahu bagaimana keutamaan yang luar biasa di dalamnya. Nabi mengatakan salatun, salat yang dilakukan di sini. Seolah-olah kita bertanya kepada Nabi, salat apa yang harus kami lakukan dikala kami berada di Masjid Nabawi? Maka Nabi telah memberikan jawaban kepada kita, semua salat lakukanlah dikala kalian berada di dalam Masjid Nabawi. Karena Nabi menyebutkan dalam bentuk nakirah. Salatun, nakirah itu artinya sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak ditentukan secara khusus oleh Nabi. Dan itu ada di antara manfaat kalimat nakirah yang disebutkan oleh Nabi. Seperti misalnya kita menyebutkan ini kitabun. Kalau kita mengatakan al-kitabu, kita menggunakan alif dan lam, al-kitabu, maka itu namanya ma'rifah. Ma'rifah itu artinya ma'rifat, sesuatu yang kita ketahui. Arafah, sesuatu yang kita ketahui. Makanya Arafah, kita tahu Arafah, Arafah yang ada di Mekah. Ada Mekah, ada Mina, ada Muzdalifah, ada Arafah. Dan Arafah itu adalah satu-satunya tanah halal yang menjadi bagian daripada syiar Allah Azza wa Jalla. Mina tanah haram, Muzdalifah tanah haram, dan Arafah tanah halal. Tapi kenapa disebut dengan Arafah? Dan di antara salah satu makna daripada kalimat Arafah, karena kita akan mengakui semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku orang yang banyak dosa, aku banyak kesalahan, aku banyak ini, aku banyak itu. Maka dengan itulah Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Sehingga Arafah diambil dari kata-kata ma'rifat, sesuatu yang kita ketahui, artinya kita tahu. Dan di antara tandanya adalah dengan mengawali dengan kalimat alif dan lam. Al-kitabu, ma'rifah hukum kalimatnya, maka artinya kitab yang kita pegang ini kitabnya. Tapi apabila kita hilangkan alif lamnya, kita ganti dengan tanwin, karena tanwin dan alif lam dua hal yang tidak akan pernah bersatu. Tanwin dengan alif lam di dalam bahasa Arab tidak dua hal yang tidak pernah bersatu. Kalau tidak pakai alif lam maka pakai tanwin. Nah, kalau kita hilangkan alif lamnya, maka kita menggunakan tanwin, maka disebut dengan nakirah. Nakirah itu apa artinya? Nakirah sesuatu yang nakirah. Apa arti nakirah? Mungkar. Apa arti mungkar? Apa arti mungkar? Apa arti mungkar? Mungkar. Apa arti mungkar? Apa? Hah? Ingkar yang lain. Hah? Apa arti mungkar? Karena kita tidak tahu, besok kita sambung. Tadi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah besok kita lagi akan menyambungnya. Mungkar itu akan kita tahu kenapa disebut dengan mungkar. Sehingga kenapa ada malaikat namanya mungkar. Karena nanti kalau kita ingkari malaikat, berarti salah artinya. Makanya kenapa disebut malaikat mungkar. Ada kalimat nakir atau malaikat nakir. Jadi kalau kita tidak boleh salah menerjemahkannya, karena nanti bisa berefek bahaya kepada kita bersama. Tapi karena waktu kita yang memisahkan, insyaallah pembahasan ini kembali akan kita sambung keesokan harinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dengarkan, dan agar Allah jadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang menyebabkan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan janji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hum qaumun la yashqa bihim jalis, orang-orang yang duduk di rumah Allah mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, maka Allah mengatakan kepada malaikatnya, aku akan ampunkan dosa mereka semuanya, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama.
Allah ampunkan dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah untuk beribadah kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan ibadah umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Makkah dan Madinah, pulang ke kampung halamannya, semoga Allah memberikan kemudahan dalam perjalanannya, dilancarkan setiap urusannya, kembali bersua dan berjumpa dengan keluarga yang ia tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, rezeki kepada kita untuk selalu bisa datang ke tanah haram Makkah Madinah dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kepada kita al-istiqamah di dalam agama, sebagaimana kita juga berharap kepada Allah tidaklah Allah menutup usia kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah memberikan hadiah kepada kita semuanya dengan surga firdausnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله